Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Asik ya kan? Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita melihat dari perkembangan sektor cryptocurrency, terutama kita mengacu pada Fair and Greed Index dulu. Fair and Greed Index di sini di 55, untuk indeksnya altcoin turun ya dari 43 ke 42. Oke lah, turun 1 poin teman-teman ya. Cuman kalau kita lihat dari market cap di sini cukup stabil di area 3,7-an. Terus kalau kita lihat crypto net flow ETF-nya teman-teman di sini juga turun drastis banget. Nah, jadi 2 hari ini ya teman-teman ya, untuk net flow ETF-nya ini turun banget teman-teman ya. 3 hari malahan. Nah, terus kita lihat dari Bitcoin dominance teman-teman ya. Kenapa altcoin itu mengalami penurunan padahal kemarin sempat mengalami recover ya. Kemarin sempat kita bahas Bitcoin dominance itu udah turun di area 60,7%. Makanya altcoin Bitcoin ada sedikit recover kan kemarin, tapi ternyata hari ini Bitcoin dominasinya naik ya kan di 61,1%, price Bitcoin turun, otomatis bro altcoin ya gitu meronta-ronta ya brother. Tapi nggak apa-apa ya, nikmatin prosesnya karena segala sesuatu itu pasti ya ada prosesnya lah untuk mencapai ke titik terindahnya gitu ya. Oke, jadi kali ini brother kita ada sedikit informasi buat kalian semua tentang SRP. Menarik ini teman-teman ya, kita langsung gas. Nah, di sini sebelum kita lanjut teman-teman, kita akan melihat chart daripada si XRP. Nah, dalam kategori ini XRP itu dalam kondisi netral ya. Jadi dia itu nggak panik buyer ya, nggak panik seller ya. Jadi dia itu dalam kondisi netral. Antara pembeli dan penjual itu netral aja lah ya. Ya ada pembeli, ada penjual gitu, tapi dalam kondisi nggak panik, jadi netral. Nah, terus kalau kita lihat teman-teman ya, untuk kinerja chartnya daripada si XRP itu sendiri ya, kita cek bareng-bareng di sini teman-teman. Untuk SRP sendiri dia sebenarnya udah menyentuh di zona ya, hampir menyentuh di zona 618. Cuman kan untuk saat ini seperti yang kita bahas sebelumnya ya, area 0,5 ini cukup kuat untuk memantulkan price daripada si XRP. Dan ternyata teman-teman ya, area ini yang kita beri tanda ini udah kena ya, udah ngelewatin dikit, tapi dia dibanting lagi ya, dibanting lagi. Kalaupun bantingannya ini ya, ini dalam time frame 1 hari ya, coba kita turunkan ke 4 jam biar bisa kita lihat. Nah, bantingannya ini teman-teman kalau kita lihat kan, nah ini di 0,5 udah oke, dia untuk saat ini masih tertahan di area supportnya ini teman-teman ya. Kalau area ini mampu mempertahankan price daripada si XRP ini ya, maka dia memiliki potensi untuk mengalami rebound kembali teman-teman ya. Reboundnya sampai mana ya, kita lihat bareng-bareng di sini teman-teman ya. Target terdekat daripada si XRP ini untuk jangka pendeknya sampai di harga mana gitu kan. Nah, kemungkinan besar bro sampai di area 0,5 atau 0,618, yaitu bisa sampai di area 3,1 ataupun di area 3,3 US dollar untuk jangka pendeknya. Itu adalah target yang cukup realistis bagi si XRP. Cuman di sini teman-teman, kalau SRP ini nggak mampu untuk mengalami kenaikan lagi, cenderung dia mengalami koreksi ya, kita akan siap-siap ya melihat price daripada XRP itu koreksi sampai di sini. Ya, bisa aja sampai di sini teman-teman di kisaran 2,5 ataupun ambil kisaran di area 2,3. Nah, teman-teman bisa DCI atau open jaring di area 2,5 dan di area 2,3 teman-teman ya, dan semoga saja SRP bisa segera grow up nggak nyentuh di harga 2,5an. Oke, kita ada sedikit informasi yang cukup menarik, kita gas. Nah, ini kabar yang cukup menarik tapi masih simpang siur ya teman-teman ya. McDonald itu mulai menerima pembayaran kripto SRP. Fakta atau hoax ya? Fakta atau hoax nih teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama, baru-baru ini komunitas kripto dihebohkan dengan kabar bahwa McDonald akan mulai menerima pembayaran menggunakan Ripple atau XRP di beberapa lokasi di Amerika Serikat mulai Senin 4 Agustus. Ya, kemarin berarti teman-teman ya. Cuman gini, kalau SRP benar-benar bisa diterima oleh McDonald, ini berarti menambah sistematik di dunia nyata gitu kan. Nah, ini cukup menarik sebenarnya. Nah,
Klaim viral pembayaran Ripple XRP di McDonald. Jadi kabar ini belum bermula dari sebuah cuitan oleh akun Ripple Huen yang menyatakan bahwa McDonald akan melakukan pilot pembayaran dengan Ripple atau XRP. Cuitan tersebut menggambarkan ini sebagai momen penting bagi pembayaran kripto dan ledger XRP. Nah, namun tidak ada bukti konkretnya, belum ada kepastian validnya, bener apa enggaknya gitu teman-teman ya. Pengumuman resmi dari kedua belah pihak yang terlibat, yaitu McDonald dan Ripple. Klaim tersebut belum ada konfirmasi secara resmi dari kedua belah pihak tersebut. Tapi teman-teman, jika hal ini benar-benar terjadi, maka di sini akan sangat-sangat bagus bagi masa depan XRP. Makanya di sini teman-teman ya, saya sering bilang terhadap kalian semua, waktu harga XRP under $1 bahkan ya, siapkan aja bro. Paling nggak kalian memiliki 10 XRP pada waktu itu harganya masih di bawah $1. Ya, saya sering bilang seperti itu. Paling nggak kalian punya 10 XRP untuk jangka panjangnya. Karena kita nggak ada yang tahu nih jangka panjang suatu altcoin itu akan terjadi seperti apa. Ya kan? Kita tahu bersama-sama progres atau target daripada Ripple untuk XRP itu sebagai apa. Ripple menargetkan sebagai pembayaran lintas batas ya. Kalau itu bisa terjadi teman-teman, maka ya tidak menutup kemungkinan di masa depan XRP harganya akan mahal. Kalian pernah berpikir awal-awal Bitcoin dulu muncul itu seperti apa? Dikatakan Ponzi lah, dikatakan scam lah ya, nggak bakal bisa naik, nggak bakal bisa ini itu. Dan ternyata Bitcoin malah menjadi pilar berdirinya dari sektor cryptocurrency, ya kan? Gitu teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat XRP pada harga 0,6, kita flashback dulu. XRP pada di harga 0,6, kita sempat bahas beberapa kali waktu itu, banyak hujatan. XRP nggak bakal bisa naik lagi. Bahkan untuk menyentuh ke harga $1 itu udah nggak mungkin ya. Dan ternyata XRP bisa naik lagi sampai di harga $3 bro ya. Nah makanya teman-teman kalau kalian yakin dengan XRP ya paling enggak 5 lah. Saat ini 5 sampai 10 XRP paling enggak teman-teman punya gitu kan. Nah, di sini untuk sebuah langkah besar seperti ini biasanya akan ada pengumuman resmi dari perusahaan yang terlibat. Namun hingga saat ini kan belum ada pengumuman. Jadi masih simpang siur sih. Ya kita lihat saja teman-teman ya, semoga saja ya dalam waktu dekat ada pengumumannya gitu kan. Karena nanti kita tanggal 15 nih akan ada gebrakan sesuatu hal yang cukup menarik nih. Semoga saja gebrakannya positif. Penyebaran rumor mengapa cepat viral. Ripple memang mengalami peningkatan yang signifikan beberapa minggu terakhir dengan kapitalisasi pasar yang mencapai di 215 miliar dan harga perdagangan mendekati di area 2,99 US dollar. Kondisi ini mungkin membuat banyak orang ingin percaya bahwa Ripple XRP akan mulai digunakan dalam transaksi sehari-hari di tempat seperti McDonald. Namun penting untuk memahami bahwa tanpa konfirmasi resmi hal tersebut belum bisa dianggap pasti. Ya tidak menutup kemungkinan sih teman-teman ya, cepat atau lambat semoga saja bisa terjadi. Oke mungkin ini dulu, tetap disclaimer dan salam.